Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Baik, kita mulai. Kita awali dengan dasar hukum dari pajak bumi dan bangunan. Ini adalah beberapa dasar hukum yang menaungi peraturan-peraturan tentang pajak bumi dan bangunan, termasuk dengan yang peraturan yang terbaru yang digunakan hingga hari ini, yaitu tentang Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 yang nanti akan banyak kita bahas karena dari undang-undang ini banyak terjadi perubahan atau peralihan bagaimana PBB menjadi pajak daerah yang sebelumnya adalah pajak pusat. Baik, selanjutnya kita ke definisi pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah, dan atau bangunan, kemudian keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jadi memang kalau PBB ini adalah tergantung dari objeknya, dari keadaan objeknya, yaitu misalnya bumi atau tanahnya ya. Tanahnya ini luasnya berapa, kemudian berada di wilayah yang bagaimana, kemudian bangunannya juga seperti itu, bangunannya ini luasnya berapa, kemudian termasuk dalam ada misalkan ada taman, nah itu eh, kondisinya seperti apa, nah itu yang menentukan jumlah besaran pajaknya seperti itu. Maka disebut dengan eh, bersifat kebendaan gitu ya, pajak yang bersifat kebendaan karena memang tergantung dari kondisi objeknya. PBB sebagai pajak pusat. Berdasarkan Undang-Undang PDRD tahun 2009, PBB yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu PBB sektor perkebunan, PBB sektor perhutanan, dan PBB sektor pertambangan. Jadi tiga sektor ini ya untuk pajak bumi dan bangunan pada tiga sektor ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian bagaimana dengan sektor yang lainnya? Yaitu PBB sebagai pajak daerah. Objek PBB pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi untuk yang sudah sebagai kewenangan dari pajak daerah yaitu PBB pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. PBB pedesaan dan perkotaan. Nah, dua sektor ini yang sudah menjadi kewenangan dari pajak daerah. Kalau yang tadi itu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ini masih menjadi eh, pajak pusat gitu ya. Nah, untuk yang pedesaan dan perkotaan, untuk PBB, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan ini sudah menjadi pajak daerah. Desentralisasi PBB P2 dan BPHTB. Jadi ini sedikit kita singgung tentang BPHTB karena terkait dengan undang-undangnya ya. Jadi menyatu antara PBB dan BPHTB. Berdasarkan Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009, PBB P2 atau PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dialihkan menjadi pajak daerah. Nah, undang-undang ini yang mengatur peralihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah untuk dua sektor PBB dan BPHTB. Kemudian upaya pemerintah memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Jadi Undang-Undang PDRD ini dibentuk untuk tujuan desentralisasi fiskal. Jadi bagaimana daerah ini akan mendapatkan
sumber PAD lainnya, yaitu yang berasal dari BPHTB dan PBB P2. Nah, ini yang selanjutnya nih ya penjelasannya. BPHTB dan PBB P2 diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD atau pendapatan asli daerah yang potensial bagi daerah. Daerah memiliki data yang lebih akurat dan lebih dekat dengan objek pajak. Nah, ini kemudian tujuan yang terakhir, NGOP akan semakin sering disesuaikan ketika nilai wajar tanah meningkat, yaitu bisa untuk meningkatkan penerimaan negara. NJOP adalah nilai jual objek pajak. Jadi tiap tanah itu ya, NJOP-nya itu berbeda di masing-masing wilayah. Nah, kalau NJOP ini akan selalu diupdate gitu ya, untuk tahun ke tahun pasti akan berbeda. Baik, ini tujuan dari desentralisasi PBBP2 dan BPHTB, kenapa dialihkan dari pajak pusat ke pajak daerah. Tujuan kebijakan pengalihan PBBP2 dan BPHTB sebagai pajak daerah adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk detailnya tujuannya. Yang pertama, memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah, menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Nah, ini adalah tujuan dari kebijakan pengalihan tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang berasal dari pajak daerah. Nah, itu tadi PBBP2 dan PPHTB ini akan menambah PAD dari suatu daerah tertentu. Konsep kebijakan pengalihan PBB P2 dan BPHTB. Nah, ini pajak pusat sebelum pembaruan Undang-Undang PDRD. Ada PPH, PPN, PPNBM, PPB, BPHTB, dan Bea Matrai. Nah, ini adalah pajak pusat seluruhnya sebelum adanya Undang-Undang PDRD. Kemudian untuk pajak daerah sebelum pembaruan Undang-Undang PDRD ini, yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Nah, ini adalah pajak daerah yang menjadi salah satu sumber PAD. Kemudian untuk PBB dan BPHTB ini masih menjadi pajak pusat ya sebelum pembaruan Undang-Undang PDRD. Nah, kemudian selanjutnya setelah adanya pembaruan Undang-Undang PDRD, kita lihat di sini untuk komponen dari PBB itu ada beberapa sektor, ada 5 sektor, yaitu PBB sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, kemudian selanjutnya setelah adanya pembaruan Undang-Undang PDRD, kedua sektor ini, sektor pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Dari sini semakin jelas ya bahwasanya dua sektor ini, PBB sektor pedesaan dan PBB sektor perkotaan, ini sudah dialihkan menjadi pajak daerah setelah adanya pembaruan Undang-Undang PDRD. Oke. Selanjutnya, pengaruh pengalihan PBB dan BPHTB. Nah, kita lihat di sini untuk PBB P2 sebelum adanya pembaruan undang-undang itu 64,8% masuk ke dalam kabupaten atau kota. Ya, hasil dari pajak itu masuk ke dalam kabupaten atau kota sebesar 64,8%. Sisanya 10% ke pusat, 9% ke BP, dan 16,2% ke provinsi. Jadi masih dipecah-pecah atau dibagi-bagi untuk insentif pajak yang diberikan. Nah, setelah perubahan undang-undang PRD itu tadi, PBB 2 sektor ini ya, PBB P2 ini 100% masuk ke kabupaten atau kota. Sudah tidak dipecah lagi seperti ini, tetapi langsung 100% masuk ke kabupaten atau kota.
Sama halnya dengan BPHTB, ini juga seperti itu. Yang sebelumnya 64% ini hanya yang masuk ke kabupaten atau kota itu hanya 64%, kemudian 20% ke pusat dan 16% ke provinsi. Setelah adanya perubahan undang-undang, 100% masuk ke kabupaten atau kota untuk hasil pajak BPHTB. Nah, itu penjelasan tentang pengalihan PBB dan BPHTB setelah adanya perubahan undang-undang DPRD, PDRD. Nah, selanjutnya kita ini masih pada penjelasan PBB P2. Pengalihan PBB P2 didesain tidak dilakukan serentak pada seluruh Pemda, namun dilakukan sesuai dengan kesiapan pemerintah daerah masing-masing. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2012, terdapat 245 daerah atau 49,8% dari jumlah daerah yang telah menetapkan Perda PBB P2. Kota Surabaya yang telah memungut PBB P2 tahun 2011 dan 17 daerah mulai memungut PBB P2 tahun 2012. Sementara sekitar 110 daerah lainnya merencanakan akan mulai memungut PBB P2 tahun 2013 dan 117 daerah akan memungut tahun 2014. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Nah, sekarang sudah di 2021, jadi semua PBB P2 pemerintah daerah ini sudah melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi PBB P2 ini sudah menjadi sudah dialihkan ke daerah 100% ya untuk di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dampaknya, dengan disahkannya Undang-Undang PDRD pada tanggal 15 Desember 2009 dan berlaku mulai 1 Januari 2010, maka PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. BPHTB sepenuhnya dialihkan ke pemerintah kabupaten atau kota dimulai 1 Januari 2011, sedangkan untuk PBB P2 masih tetap dikelola DJP paling lama sampai dengan 31 Desember 2013. Nah, berarti nggak ada masalah sekarang ya, sudah semuanya dikelola oleh daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah. Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah terbukti berhasil meningkatkan PAD kabupaten atau kota. Dilihat dari sisi penerimaan, secara nasional pengalihan BPHTB memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah yang cukup besar. Nah, memang tujuan yang diharapkan dengan adanya Undang-Undang PDRD itu sudah tercapai ya. Terbukti dengan pendapatan asli daerah meningkat dengan adanya pengalihan PBB P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah. Selanjutnya kita akan membahas lebih rinci tentang pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan, yaitu yang pertama bumi adalah permukaan bumi, tebuh bumi yang ada di bawahnya, tanah pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman, dan laut wilayah Indonesia. Ini yang dimaksud dengan bumi. Kemudian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, termasuk tempat tinggal atau rumah, gedung kantor, hotel, pabrik, dan semua yang menjadi satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Misalnya ada kolam renang, taman mewah, kilang minyak, gas, pipa, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Nah, ini yang dimaksud dengan bangunan itu bukan sekedar rumahnya aja, tetapi segala hal yang menyatu dengan kompleks bangunan tersebut. Nah, itu contohnya tadi itu ada taman, ada misalnya ada pagar mewah, kolam renang, nah yang perlu diperhitungkan pajaknya. Selanjutnya bukan objek pajak PBB. Ya, bukan objek PBB, tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, tempat ibadah itu juga bukan termasuk objek dari PBB.
Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu seperti museum. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik, tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, itu adalah hal contoh-contoh atau beberapa hal yang merupakan bukan objek PBB. Selanjutnya subjek pajak. Ini subjek pajak adalah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bangunan, memiliki, menguasai bangunan, kemudian juga untuk bumi, memperoleh manfaat atas bumi, dan mempunyai suatu hak atas bumi. Nah, ini berarti akan menjadi subjek pajak. Pemilik ataupun yang menguasai bangunan. Yang menguasai bangunan itu berarti yang menyewa misalnya ya, yang menyewa bangunan tersebut berarti dia yang akan menjadi subjek pajak untuk bumi dan bangunan itu. Subjek pajak dikenakan kewajiban membayar pajak dan menjadi wajib pajak. Nah, ini berarti orang yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan, serta mempunyai hak atas bumi dan menguasai bangunan tersebut, maka akan menjadi wajib pajak yang harus membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Siapa yang harus membayar PBB? Yaitu PBB harus ditanggung oleh pihak yang mendapatkan manfaat atas tanah dan atau bangunan kecuali ada perjanjian bahwa pajak ditanggung oleh pemilik tanah dan atau bangunan. Nah, bisa saja misalnya ini ada yang menguasai bangunan itu adalah penyewa gitu ya. Penyewa tidak menjadi wajib pajak atau tidak menjadi subjek pajak karena sebelumnya ada perjanjian bahwasanya yang akan membayarkan PBB untuk gedung dan tanah yang saya tempati ini adalah pemilik, misalkan seperti itu. Berarti wajib pajaknya adalah pemilik dari gedung dan tanahnya, sedangkan penyewa yang menguasai tempat tersebut itu tidak menjadi subjek pajak karena sudah ada perjanjian sebelumnya gitu ya. Yang menjadi subjek pajak adalah penyewa, penumpang, tanpa harus melihat kepemilikan atas objek tersebut. Nah, kalau tidak ada perjanjian sebelumnya, berarti orang yang menyewa atau orang yang menempati tempat tersebut, gedung tersebut, itu akan menjadi subjek pajaknya. Gitu. Pembayar pajak tidak jelas. Apabila tidak diketahui pihak yang menjadi pembayar PBB, maka penetapan dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti apakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa. Nah, gitu. Kalau misalkan nggak ada yang mau ini ya, nggak jelas gitu ini siapa yang harus membayar PBB-nya gitu, maka dilihat oleh pihak yang berwajib ini atau pihak yang berwenang untuk menarik ini ada perjanjian antara pemilik dan penyewa atau tidak. Nah, kalau misalkan ada, berarti pemilik yang akan menjadi subjek pajaknya atau yang harus membayar pajak. Kemudian kalau tidak ada perjanjian antar pemilik dan penyewa, maka akan dibebankan kepada penyewa. Seperti itu. Pendaftaran objek PBB yang pertama, orang yang mempunyai hak atas bumi atau tanah dan atau bangunan, atau memperoleh manfaat atas bumi atau tanah dan atau bangunan, atau memiliki menguasai atas tanah dan atau bangunan. Nah, ini yang akan mendaftarkan objek pajaknya. Kemudian alat pendaftarannya disebut dengan SPOP, Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Nah, ini diisi. Jadi orang tersebut akan mendaftarkan diri sebagai subjek pajak atau wajib pajak, kemudian mendaftarkan tanah-tanah atau bangunan-bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan dengan mengisi formulir yang disebut dengan SPOP. Pengisian SPOP itu harus jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu. Kemudian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pajak bumi dan bangunan. Tahun pajak adalah tahun takwim atau tahun kalender Masehi gitu ya. Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Saat terhutang adalah keadaan pajak pada 1 Januari. Jadi ditarik per 1 Januari.
Tempat terhutang adalah wilayah kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 kecuali DKI terpusat di provinsi. Berarti yang lain itu adalah di kabupatennya masing-masing selain DKI. Kemudian wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diupdate jika terjadi perubahan pada objek pajak. Kemudian surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT akan diterbitkan berdasarkan SPOP. Surat ketetapan pajak dapat dikeluarkan jika SPOP tidak disampaikan atau berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan jumlah pajak lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP. Kemudian ada sanksi ketika tidak menyampaikan SPOP sama dengan 25% dari pokok pajak. SPOP salah sama dengan 25% dari selisih pajak. Tidak atau kurang membayar, sanksinya 2% dihitung dari saat jatuh tempo sampai pembayaran maksimal 24 bulan. Pidana tidak menyampaikan SPOP atau SPOP tidak benar karena alfa 6 bulan denda 2 kali. Kemudian dengan sengaja 2 tahun dendanya 5 kali. Dan tidak memberikan informasi sama dengan 1 tahun dan 2 juta. Nah, ini sanksi-sanksi yang akan dibebankan kepada WP ketika melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Nah, ini penerbitan ketetapan ya. Tadi itu SKP, surat ketetapan pajak, ketika SPOP tidak disampaikan dalam waktu 30 hari, maka akan ditegur secara tertulis. Nah, setelah itu maka diterbitkan SKP, surat ketetapan pajak. Kalau misalkan SPOP disampaikan dalam waktu 30 hari, maka akan diterbitkan SPPT, surat pemberitahuan pajak tahunannya tadi itu. SPPT ya, surat pemberitahuan pajak terhutang. Kemudian berdasarkan pemeriksaan atau data berdasarkan pemeriksaan atau data lain dari SPOP ternyata salah, maka akan diterbitkan SKP juga gitu. Ketentuan keberatan dan banding dapat diajukan atas SPPT dan SKP. Batas waktu pembayaran 6 bulan sejak diterimanya SPPT, SKP 1 bulan telah diterbitkan, dan STP atas sanksi bunga 1 bulan setelah diterbitkan. Ini tata cara pembayaran dan penagihan. Nah, dari dasar penagihan, kemudian ini ada SPPT ya, dasar penagihannya. Ini dibayarkan maksimal 6 bulan sejak diterima. Kemudian kalau sudah muncul SKP ini maksimal 1 bulan sejak diterima, dan ataupun STP ini juga 1 bulan sejak diterima. Setelah itu tempat pembayarannya bisa melalui bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk. Itu ya. Dasar pengenaan pajak. Nah, kita masuk ke yang disebut dengan NJOP, nilai jual objek pajak. Jadi kalau misalkan kalian pernah mengurusi pajak bumi dan bangunan rumah kalian ya, itu kalian akan mengenal dengan NJOP. NJOP pusat ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkyu, sedangkan NJOP daerah ditetapkan oleh kepala daerah, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, kemudian perbandingan harga dengan objek lainnya sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Selanjutnya berdasarkan nilai perolehan baru atau penentuan nilai jual objek pengganti. Penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP, yang pertama faktor yang mempengaruhi untuk tanah atau bumi itu berdasarkan letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan, dan lain-lain. Nah, kalau bumi NJOP-nya itu kan bisa berubah-berubah juga ya tanah ini. Letaknya misalkan di daerah strategis dengan yang ada di daerah pedalaman atau di desa banget gitu ya, itu akan berbeda NJOP-nya. Misalnya untuk yang di Jember aja, kita ambil contoh yang di daerah kos-kosan gitu ya. Nah, di kos-kosan ini atau di daerah kota, NJOP-nya pasti akan lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di desa. Misalkan ada di Jember bagian selatan atau Jember bagian utara, itu juga akan berbeda.
Faktor yang mempengaruhi untuk bangunan, yang pertama adalah bahan yang digunakan, kemudian ada rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan untuk bangunan sendiri, ini gedung yang bertingkat dengan gedung yang biasa, ini juga akan nilainya beda, NJOP-nya juga akan beda. Kemudian misalnya untuk rumah mewah dengan rumah yang sederhana, ya pasti beda juga dong ya, untuk NJOP-nya seperti itu. Nah, ini untuk penyesuaian NJOP bisa dibaca sendiri ya. Jadi penetapannya itu memang harus mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Kemudian juga untuk daerah perkotaan atau daerah pinggiran mempunyai tarif umumnya penyesuaian tarif dilakukan setiap tahun. Jadi kan berubah-ubah itu tadi. Perkembangan daerah perkotaan dan sekitarnya relatif cepat, jadi nanti akan tarif pajaknya juga harus diupdate gitu ya. Adapun beberapa faktor yang membuat NJOP naik antara lain adalah akses ke lokasi dan peruntukannya. Nah, misalnya di daerah pedesaan nih ya, yang dulunya masih NJOP-nya masih rendah. Kemudian karena ada pembangunan, kemudian karena ada pengembangan suatu wilayah, akhirnya dibuatlah akses yang lebih mudah ke tempat tersebut. Nah, dari sini karena ada akses ke lokasi ini lebih mudah, bisa saja NJOP-nya itu akan naik seperti itu di daerah tersebut. Misalnya bila tanah tersebut akan menjadi kawasan perumahan atau industri, maka umumnya harga pasar tanah dan bangunannya akan segera naik. Berdasarkan harga pasar itu, Ditjen Pajak akan menaikkan NJOP tanah di kawasan tersebut. Nah, kalau sekarang sudah di daerah ya, maka Pemda juga akan menaikkan NJOP ketika tahu atau ketika memang sudah diketahui tempat tersebut akan terjadi pengembangan, wilayah tersebut akan ada pengembangan kawasan. Nah, maka akan dibuatlah NJOP yang baru gitu untuk tanah di area tersebut. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJO PTKP. NJO PTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya NJO PTKP dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap WP memperoleh pengurangan NJO PTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Untuk beberapa objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang sama, NJO PTKP diberikan hanya pada objek dengan NJOP yang paling tinggi. Jadi hanya satu objek pajak yang akan dikenakan NJO PTKP. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta untuk setiap pajak. Nah, ini dicontohkan NJO PTKP untuk DKI mulai tahun 2010 adalah 15 juta. Nah, ini berdasarkan masing-masing Perda tingkat 2. Peraturan daerah tingkat 2 ini ya, masing-masing Perdati 2. Mulai tahun pajak 2012, setiap Pemda boleh menetapkan NJO PTKP dengan nilai maksimal 24 juta dan minimal 10 juta. Jadi ada rentang ya. Ada rentang untuk NJO PTKP tergantung dari kondisi wilayah masing-masing. Dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing juga. Jadi misalnya untuk Jember Kota itu NJO PTKP-nya berapa gitu ya. Untuk di Jember Selatan, wilayah kecamatan mana itu juga akan berbeda untuk NJO PTKP-nya. Maksimal 24 juta dan minimal 10 juta. Nah, ini untuk tarif dari PBB. Tarif berdasarkan pasal 5 untuk PBB ini memiliki tarif tunggal yaitu 0,5%. Nah, tarif ini berlaku untuk pajak pusat. Nah, untuk pajak pusat berarti PBB sektor pertambangan, kemudian sektor pokoknya 3 sektor ya. Saya lupa, coba kita buka kembali biar lebih jelas. Jadi untuk 3 sektor itu NJO untuk tarifnya itu 0,5%. Jadi untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Oke. Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ini tarifnya adalah 0,5%. Ini adalah tarif tunggal. Kemudian untuk
Nanti yang dua sektor lainnya, pedesaan dan perkotaan, itu tarifnya 0,3%. Jadi ini tarif pertama yaitu tarif tunggal untuk pajak pusat, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, itu 0,5%. Dasar perhitungannya yaitu nilai jual kena pajak, kemudian serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Kemudian persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi nilai jual kena pajak ini masih dikenakan persentase NJKP. Ada yang 20%, ada yang sampai paling tinggi itu 100%. Jadi ada 20%, 40%, seperti itu. Jadi ini berlaku untuk yang pajak pusat ya. Sekali lagi berlaku untuk yang pajak pusat. Tarif tunggalnya yaitu 0,5%. Penetapan besarnya nilai jual kena pajak, yaitu yang pertama, ada objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, di mana objek pajak lainnya bila NJOP 1 miliar atau lebih. Kalau NJOP-nya itu lebih dari 1 miliar untuk pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, ini dikenakan persentasenya yaitu 40% dikali NJOP. Tapi ketika nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar, maka persentase dari NJOP yaitu dikenakan 20%. Jadi tadi itu ada tarif pajaknya, tarif PBB-nya 0,5% dikali dengan 20% kali NJOP, baru nanti dikurangi dengan NJOP TKP. Oh ya, ini contohnya. Cara menghitungnya, PBB sama dengan tarif dikali NJKP. 0,5% dikali 20% dikali NJOP atau 0,5% dikali 40% dikali NJOP. Untuk mencari NJOP-nya, NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi NJOP TKP. Nah ini ya caranya sudah jelas ini ya. Dicari dulu NJOP-nya, baru dicari NJKP-nya. Setelah itu dikalikan tarifnya. Untuk 3 sektor, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian bagaimana dengan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2? Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB merupakan jenis pajak kabupaten atau kota. Nah, yang tadi kita sudah bahas. Tarif PBB pedesaan dan perkotaan yaitu ditetapkan maksimal 0,3%. Jadi 0,3% ini sudah maksimal sekali. Berarti kalau maksimal 0,3% boleh di bawahnya ya. Cuman memang kebanyakan menggunakan 0,3%. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke. Tarif PBB P2. Jadi khusus yang pedesaan dan perkotaan itu ditetapkan maksimal 0,3%. Nah, ini bisa kita lihat Undang-Undang PBB versus Undang-Undang PDRD ya, yang sudah ada perubahan. Kalau Undang-Undang PBB, objeknya yaitu bumi dan bangunan, sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan dengan tarif 0,5%, NJKP 20% dan 40% atau maksimal 100%, NJO PTKP maksimal 24 juta, dan ini contoh perhitungannya. Kalau yang Undang-Undang PDRD, objeknya adalah bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, maksimal tarif 0,3%, NJKP tidak ada, jadi tidak ada persentase atas NJOP, jadi tidak ada NJKP, langsung pada NJO PTKP minimal 10 juta dan maksimal 24 juta. Cara perhitungannya yaitu maksimal 0,3% dikali NJOP dikurangi NJO PTKP. Nah, dari sini sudah jelas ya bagaimana cara menghitung PBB yang harus dibayarkan oleh subjek pajak. Contoh, wajib pajak A mempunyai objek berupa tanah seluas 800 meter persegi dengan harga jual Rp300.000 per meter persegi. Kemudian bangunan seluas 400 meter persegi dengan harga jual Rp350.000 per meter persegi.
Taman seluas 200 meter persegi dengan harga jual Rp50.000 per meter persegi, pagar sepanjang 120 meter persegi, dan tinggi rata-rata 1,5 meter dengan harga jual Rp175.000 per meter persegi, NJO PTKP yang berlaku Rp10 juta, dan tarif PBB sebesar 0,3%. Nah, ini cara menghitungnya. Besarnya pokok pajak terhutang adalah NJOP bumi sama dengan 800 meter persegi dikali Rp300.000 sama dengan 240 juta. NJOP bangunan yang pertama, rumah dan garasi 400 meter persegi dikali 350.000. Kemudian taman 200 meter persegi dikali dengan 50.000. Pagar 120 meter persegi dikali 1,5 meter dikali Rp175.000, maka diperoleh total NJOP bangunan Rp181.500.000. Total NJOP bumi dan bangunan Rp421.500.000 dan NJOP TKP 10 juta, maka nilai jual kena pajak atau NJKP-nya yaitu Rp411.500.000. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam pajak daerah yaitu 0,3%, maka PBB terhutang sama dengan Rp411.500.000 dikali 0,3% sama dengan Rp1.234.500. Nah, ini cara perhitungannya. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Adul di Blok C, Perumahan Pulau Gebang mempunyai bangunan 119 meter persegi di atas tanah 120 meter persegi. NJOP tanah tahun 2015 sebesar Rp4.155.000 per meter persegi. NJOP bangunan tahun 2020 sebesar Rp2.625.000 per meter persegi. NJOP TKP ditentukan sebesar 15 juta. Berapa PBB tahun 2020 yang harus dibayarkan? Baik, ini cara perhitungannya. Jumlah NJOP tanah 120 dikali Rp4.155.000 sama dengan Rp498.600.000. Kemudian jumlah NJOP bangunan 119 dikali Rp2.625.000 sama dengan Rp312.375.000. NJOP dasar pengenaan PBB sama dengan Rp810.975.000. Kemudian NJOP TKP, ya NJOP TKP-nya 15 juta, maka nilai jual kena pajak sama dengan Rp795.975.000. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam pajak daerah yaitu 0,3%. Maka PBB yang harus dibayar 0,3% dikali Rp795.975.000 sama dengan Rp2.387.925. Nah, ini berarti PBB harus dibayarkan Bapak Adul gitu ya atas bangunan dan tanah yang dimiliki. Kemudian penetapan PBB tadi sudah kita bahas, kita cuplik di atas ya. Ada SPPT, SKPD, dan STPD, surat tagihan pajak daerah. Pembayaran PBB dibayar setelah wajib pajak menerima penetapan dari kantor pajak dalam bentuk surat ketetapan. Harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT. Kemudian SPOP tidak disampaikan lewat dari 30 hari atau setelah ditegur tertulis SPOP tidak dikembalikan. Nah, ini tadi sudah kita bahas juga. Ini prosedurnya, ada pendaftaran berdasarkan SPOP, diterbitkanlah SPPT, kemudian SKP dikeluarkan Ditjen Pajak dalam hal itu tadi ya. Sanksi administratif juga sudah kita bahas. Nah, kemudian ada latihan soal. Nah, ini untuk latihan soalnya bisa dikerjakan ya, untuk bisa lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat.
dan bisa dipahami dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.